Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihza Makbul Baskoro, NIM 531 dari kelas H. Saya akan menjelaskan bagian pertama dan kedua. Nomor 1, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapkannya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi. Dalam pengertian ini dapat dimaksudkan sistem hukum, penegak hukum, serta pencegahan atau undang-undang. Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu. Umpama, jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi. Demikian pula masalah penjara dipelajari oleh penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkut paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Berdasarkan uraian singkat di atas, ditarik suatu pemikiran bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisah dengan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan dan kategori pelaku kejahatan atau tipe-tipe penjahat. Kemudian, kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Poin kedua, A. Aliran positif. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik, yakni mereka menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri.
penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positif school pada abad ke-19. Aliran positif muncul ketika muncul ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologi maupun kultural. Ini berarti makhluk bukan yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi dibatasi oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Aliran positif ini mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. 1. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. 2. Masalah-masalah sosialis seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. 3. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. 4. Tanda-tanda abnormalis tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. 5. Abnormalis ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. 6. Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. B. Mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan yang artinya dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dari sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal, terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan.
tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ejmi Maulana dengan NIM 475 dari kelas H. Kali ini kita masuk poin yang ketiga, yaitu mengenai teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Teori tentang sebab kejahatan dari faktor sosiokultural atau sosiologi kriminal merupakan objek utama dari sosiologi kriminal. Objek utama dari sosiologi kriminal itu sendiri adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dan anggotanya antar kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Menurut Sacipto Raharjo, teori kejahatan dari aspek sosiologis yaitu setidaknya ada dua. Yang pertama yaitu teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik antar kelas-kelas yang ada. Yang kedua yaitu teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kemudian pendidikan, faktor ekonomi atau kemiskinan, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga beberapa pendapat mengenai teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Ada teori anomi dan penyimpangan budaya. Nah, kedua teori ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini memiliki asumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal itu saling berhubungan. Nah, menurut penganut teori anomi beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat termasuk seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni muncul anggapan bahwa nilai budaya itu merupakan hal terpenting dari keberhasilan dalam ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate means. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, kemudian bidang usaha yang maju, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau illegitimate means. Sedangkan menurut penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah itu memiliki seperangkat nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah atau terciptanya konflik antar kedua kelas tersebut. Nah, akhirnya sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Mungkin itu sedikit dari kelompok kami. Tentunya masih banyak yang kurang atau salah dalam penjelasan kami. Harap kedepannya untuk dibenarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.